Hai guys, nama gue Tasya Tomba, gue biasa dipanggil Tasya. Gue ikut program au pair eksklusif batch Juli kemarin. Usia aku baru 19 tahun. Oh iya, asal aku dari Makassar, Sulawesi Selatan guys. Aku pengen ngebuktiin bahwa kalau kita muda itu nggak jadi sesuatu kesulitan sebenarnya. Malah itu adalah acuan baru dalam menemukan jati diri kan. Sebenarnya jati diri itu nggak bisa ditemukan, sedangkan jati diri itu dibuat. Yang paling terpenting itu percaya sama Tuhan, dan yang kedua percaya sama diri sendiri. Karena kalau kita satu tim sama Tuhan, ya nggak ada yang bisa ngelawan, nggak sih? Aku dari dulu emang selalu kayak dipercaya sama orang tua aku. Aku selalu berusaha ngebanggain apa yang memang keluarga aku punya. Dan aku memang mau naikkan martabat dan derajat mereka. Jadi kayak mereka bilangnya ya udah, aku doain yang terbaik aja. Kamu tahu plan hidup kamu gimana, kedepannya kamu gimana. Jadi serahin aja sama Tuhan. Ya, kalau dari pandangan orang tua aku sendiri, kehidupan dewasa itu dimana kamu bisa mandiri. Dan kita pasti sendiri di kehidupan ini. Jadi kalau kamu nggak bisa sendiri dari awal gitu, ya kalau akhirnya gimana? Nggak mungkin kan setiap hari ada orang yang ngebantuin. Aku sebenarnya pas belajar otodidak susah sih menurut aku. Tapi mungkin karena aku tipe belajar yang harus ngedengarkan dan diajarin. Pas di IJ tuh aku merasa mudah kebetulan, kayak apa yang diajarin tuh aku benar-benar masuk, tapi ya itu dari berusaha diri juga sendiri untuk bisa. Jadi setiap ulangan itu, setiap tes gitu, aku berusaha nilai aku tuh nggak keluar dari 70. Nangisnya itu karena mungkin kayak kita battle-nya sama diri sendiri kan. Karena battle sama diri sendiri dan banyak hal-hal yang di luar kendali kita terjadi, ya kita cuma bisa ngendalin diri sendiri kan. Jadi mau nggak mau ya nangis aja. Hal yang kamu takutin kemarin bisa kok. Apa yang kamu nangisin kemarin-kemarin, kamu udah di bandara sekarang. Mau ke Jerman, jadi ya semua bakal baik-baik. Halo kawan YJ, ya kembali lagi bersama Minje hari ini. Dan tentu saja sekarang kita udah ada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Di segmen YJ Antar Peserta kali ini, Minje mau nganterin satu peserta YJ lagi. Dia ikut program au pair di Jerman, tapi prosesnya itu cepet banget. Nah, gimana ya cerita selengkapnya ya? Minje juga pengen denger nih langsung dari pesertanya. Karena dia ini baru lulus SMA banget, jadi masih sangat-sangat fresh graduate, yang katanya nggak banyak pengalaman sebenarnya, tapi berhasil ke Jerman. Yuk kita masuk dan kita cari pesertanya ya. Pesertanya udah datang nih kayaknya. Nanti kita harus cari dulu dia di atas. Apakah udah siap deg-degannya? Segala macam persiapannya. Aduh. Ya. See you. Hore, sekarang aku udah sama pesertanya nih yang dari tadi aku omongin ya. Dan ya, mungkin boleh perkenalan dulu ya biar makin akrab nih. Nama, asal, dan usia, serta ikut program apa di Oke. So, hai guys, nama gue Tasya Tomba, gue biasa dipanggil Tasya. Gue ikut program au pair eksklusif batch Juli kemarin. Bener. Terus akhir Juli ya? Iya, Sekitar akhir Juli. Dan sekarang udah tanggal 10 November. Sangat cepat. Berarti berapa ya? 4 bulan ya? 4 bulan.
4 bulan ini masih 10 lagi ya. Itu masuknya 22 Juli. Iya, 22 Juli. Wow. Oke. Asalnya tadi dari mana? Oh iya, asal aku dari Makassar, Sulawesi Selatan, guys. Usianya? Usia aku baru 19 tahun. Wow. Jadi baru Iya, lulus. baru lulus SMA tahun ini juga. Aku kenal ya IJ dari umur 18 tahun. Oh gitu Kak? Iya, udah daftar dari umur 18 tahun. Dari aku sebenarnya batch tahun lalu, Kak. Oh. Nah, cuma kan aku belum lulus kan, jadi Iya. otomatis ya majuin kan. Jadi Kak Tasya daftar waktu masih sekolah? Iya, masih sekolah kelas 3 baru semester 2 awal. Jadi ya kita mempersiapkan sesuatu lebih awal, guys. Kenapa begitu yakin dengan YIJ padahal masih sekolah gitu? Karena seperti yang kita lihat kan, kayak sistem kuliah sekarang udah kurang kan di Indonesia. Dan banyak hal yang terjadi juga di pekerjaan kita over gitu dan tidak sesuai budget. Dan kebetulan aku memang dari awal udah nggak sama nggak ngespek di Indonesia. Kayak pengen buka peluang lebih bagus, lebih baru. Kayak walaupun muda, why not gitu kan. Oke, siapa yang ngedorong buat ke Jerman? Yes, gitu? betul. Itu yang paling pertama kakak aku. Kakakku tinggal di Belanda sekarang. Iya, jadi kita betul-betul saling mendorong satu sama lain. Aku di backup sama dia dari awal sampai akhir dengan orang tua aku juga. Dan karena aku di backup sama dia jadi kayak memotivasi banget, ya udah, yuk bisa gitu. Kayak kalau kayak emang masih muda, kayak udah kan emang muda harus ini kan bersusah-susah dahulu baru tuanya dinikmatin. Iya, aku juga tadi tuh sempat memikirkan pertanyaan ini. Kenapa Kak Tasya di usia yang masih sangat belia? Bahkan aku baru tahu juga daftarnya masih SMA. Iya, gitu. SMA kelas 3 semester 1. Yang orang-orang mungkin saat usia itu tuh pengen cepet-cepet lulus yang Iya, penting. Abis gitu udah bebas dari segala macam pembelajaran, udah capek belajar. Iya. Ini Kak Tasya habis lulus SMA langsung lanjut belajar betul bahasa Jerman. Udah pernah belajar bahasa Jerman? Bahkan sebelum ke YIJ aku belajar otodidak bahasa Jerman A1 lebih awal sampai bab 6. Saking aku mau prepare duluan, iya, excited banget ke Jerman soalnya. Oh gitu. Jadi kakak berapa bersaudara sih Kak? Aku sebenarnya bersaudara 4, cuma meninggal 1 kan, jadi sisa 3. Dan aku anak terakhir banget, paling bungsu di keluarga aku. Iya. Oke, terus gimana tanggapan dari mama, orang tua gitu? Pertama awal ya sebenarnya keluarga nggak ngedukung gitu, karena dibilang kan kita nggak tahu kan agen-agen gimana sekarang. Tapi aku bilang kayak mereka tahu aku kalau nge-share sesuatu itu udah pasti betul, dan mereka ngepercayain aku lebih dari apa yang mereka kira. Jadi mereka ya yes aja sih, kayak kalau itu bisa ngebuktiin mimpi kamu kenapa enggak gitu. Emang kenapa kakak pilih YIJ gitu? Ya betul. Percaya banget nih. Percaya banget. Awalnya itu waktu SMA kan kelas 3 kelas 12. Itu pas kelas 12 aku kayak ngebuka-buka ini. Kebetulan ada brosur YIJ di iklan. Ya udah aku isi. Karena kebetulan aku memang mau ke Eropa, which is Jerman, dan betul-betul ingin ke sana. Dan aku lihat di review YIJ kayak, karena aku kan kayak kita kan nggak bisa lihat ya agen gimana kan. Jadi pertama aku ke Instagram, aku nontonin semua YouTube YIJ, dan aku kayak pas pergi ke sini OTW yang pertama kali mau belajar bahasa Jerman, aku mikir kayak aku kalau diwawancara sekarang aku bilang apa ya, dan kayak ya udah aku sekarang udah di sini. Aku banyak nontonin kakak-kakak sebelum aku dari Au Pair, Ausbildung, FSJ, BFD. Aku semua nontonin. Oke, berarti paling tidak knowledge-nya, pengetahuannya tentang berbagai program di Eropa udah cukup banyak dikenali ya. Dan apa pertimbangan dari Kak Tasya buat ngambil program Au Pair? Yep. Pertama itu kita kan nggak bisa langsung kuliah kan di negara Jerman, which is kayak banyak hal yang susah, kayak butuh misalnya kasih statement sama nilai SMA, terus belajar bahasa sampai C2 kan kalau nggak salah di Jerman. Jadi kenapa aku pilih Au Pair? Au Pair kan yang paling mudah kan dari semuanya, A1. Kita dibiayain sama kursus di sana. Dan kebetulan aku mau ingin lanjut Ausbildung di sana, which is kayak kuliah dan kerja. So ya, kenapa enggak ya? Oh, jadi udah well plan banget ya? Work plan.
Betul, aku dari SMP pikirnya SMA, SMA pikirnya kuliah. Oke, tadi sempat bilang keluarga, orang tua, mama kurang percaya, takut gitu kan? Iya, betul. Akhirnya gimana nih sekarang lihat Kak Iya, Tasya? Kakak bilang apa sih? aku bilang kayak, "Ma, Pa, aku di sini kayak aku dari dulu emang selalu apa ya, kayak dipercaya sama orang tua aku. Aku selalu berusaha ngebanggain apa yang memang keluarga aku punya. Dan aku memang mau naikkan martabat dan derajat mereka. Jadi kayak mereka bilangnya ya udah, aku doain yang terbaik aja. Kamu tahu plan hidup kamu gimana, kedepannya kamu gimana. Jadi serahin aja sama Tuhan." Jadi mereka pada akhirnya nggak percaya. Iya, betul sekali. Sampai dikirim di grup setiap hari di grup gua dinaikin mulu di foto di Jakarta. Ya, ini anakku udah di Jakarta, ditelepon gini. Jadi udah bisa dibilang Kak Tasya itu berhasil membanggakan ya. Iya, semoga ya, semoga. Sesuai dengan harapan Kak Tasya kan? Kak Iya. Tasya ya ingin membanggakan. Iya, betul. Dan ternyata bener ya, mereka bangga ya. Iya, mereka excited banget aku ke Jerman. Kayak betul-betul excited, kayak hampir nelfon semua orang keluarga yang kayak ngapain ditelepon gitu kan. Jadi tapi ya udah ya, orang tua kan, jadi nggak bisa ini juga. Tapi kalau Kak Tasya sendiri gimana sih perasaannya sekarang? Aku jujur ya, semua awal nggak ada yang mudah kan. Semua awal langkah pertama emang berat, tapi ya kalau kita nggak ngelakuin sekarang, kapan ada lagi waktu gitu kan. Jadi ya kalau bukan sekarang, kapan lagi. Ada nggak sih perasaan takut, khawatir? Banget. Aku kemarin sampai, aku ngeliat story Kak Minje itu udah jam 12 kan. Iya, itu iya. aku mikir kayak, aku di sana nggak kayak gimana ya. Aku kayak masalah apa lagi mungkin dilewatin. Atau kayak keluarga aku gimana tanggapannya sama aku. Tapi kayak kalau aku nggak percaya sama diri aku, siapa lagi yang percaya kan? Karena keluarga juga kebetulan nggak bisa datang ke sini ya. Iya betul, keluarga aku di Makassar kan, jadi sendiri. Wah, masih sangat muda loh. Iya. 19 tahun berkelana di Jakarta. Di Jakarta ada saudara nggak sih? Enggak, aku benar-benar sendiri. Kok bisa berani ya Kak? Iya. Emang udah, maksudnya udah terbiasakan dari kecil? Enggak, aku betul-betul dari anak familyable banget. Aku nggak pernah keluar dari, iya aku benar-benar kayak sama orang tua aku deket banget kan. Nggak pernah kayak, aku nggak pernah keluar kota Kak. Kayak naik pesawat gitu, pernah sih waktu kecil tapi satu kali. Dan ini betul-betul, enggak, betul-betul ini yang pertama dan udah jauh banget kan jadi. Wah. Gak pernah keluar kota dia bilang ya, tapi sekalinya keluar langsung keluar negeri loh. Apa sih sebenarnya yang pengen Kak Tasya capai di usia yang muda ini? Aku pengen ngebuktiin bahwa kalau kita muda itu nggak jadi sesuatu kesulitan sebenarnya. Malah itu adalah acuan baru dalam menemukan jati diri kan. Sebenarnya jati diri itu nggak bisa ditemukan, sedangkan jati diri itu dibuat. Ditepuk guys. Jati diri itu dibuat. Iya. Ya gak heran ya banyak mungkin yang nggak bisa nemuin jati diri. Iya. Karena kalau nemuin ya kapan kan, nggak ada waktu yang tepat. Jadi buat aja gitu. Kalau Kak Tasya sendiri orang yang udah planning gak sih 3-5 tahun ke depan? Iya, aku tipe 3-5 tahun ke depan. Aku bahkan udah nge-share Ausbildung dan lain-lain. Gaji mereka dan gimana apa yang terjadi kalau saat itu mereka. Boleh di-share sedikit gak nih goalnya? Iya. Goal aku, kan aku 1 tahun ngau-pair kan. Abis 1 tahun ngau-pair, aku rencana kalau mudah-mudahan tahun sayang itu aku udah capai B2 bahasa Jerman. B2 aku nge-apply Ausbildung di bagian keperawatan. Ya, karena aku memang tertarik banget sama biologi. Jadi dulu SMA IPA juga dong? Iya, aku IPA SMA. Oke. Terus abis itu setelah nge-Ausbildung kan, itu aku kerja di salah satu di München di rumah sakit, ngambil stase yang bersama keperawatan gitu. Abis itu aku udah planning hidup untuk ya menetap di sana. Kak Tasya keren banget sih, goalnya itu udah spesifik di kota apa. Bahkan aku udah di München, keluarga aku di München sekarang. Iya, jadi itu mungkin itu dari pikiran positif. Iya, manifesting kan. Ya. Makanya itu yang Kakak lakukan ya? Iya, makanya waktu tadi bilang jati diri itu dibuat. Karena emang bisa dibuat sebenarnya. Iya.
Nah, tapi dari kakak pertama kali punya mimpi buat mau cari kesempatan opportunity ke luar negeri aja, mau ke Jerman aja, mau ikut program au pair aja, ada nggak sih tantangan-tantangannya gitu? Banyak banget, betul-betul banyak. Karena yang pertama, aku kan yang tadi seperti aku bilang, aku anak bungsu kan, jadi kurang kepercayaan dari orang tua dan lain-lain. Tapi udah kan, udah lewat. Yang kedua, aku nggak pernah naik pesawat untuk ke Jakarta dalam usia sekarang. Jadi ya menanya-nanya mulu, nggak perlu takut tanya-tanya dan lain-lain. Itu udah teratasi semua. Yang ketiga, belajar bahasa Jerman A1 setiap hari, setiap satu bab dan lain-lain. Ya itu ya udah, puji Tuhan terlewati juga. Yang keempat ya kan, cari GF family. GF aku kebetulan yang pertama kali aku wawancara itu juga yang aku fix sama jadi dia. cuma satu kali interview udah langsung match? Enggak juga sih, kayak 5 gitu. Tapi yang pertama ini betul-betul udah ngeyakinin aku banget dia yang tepat buat aku. Oke. Jadi gimana proses cari family-nya, Kak? Iya, aku nyari family-nya itu sudah pas daftar kan, itu 3 hari udah dihubungi sama family-nya. Dan itu kebetulan yang di Munchen, itu aku udah talk dan lain-lain. Cuma kan karena pasti dimikir-pikir dulu kan, jadi ngebuka chance baru untuk orang lain. Tapi ya kalau jodoh nggak akan kemana guys, jadi tetap kembali ke awalnya. Dan total keluarga yang udah interview itu sebenarnya 5? 8. Oh, Cuma iya. Cuman ya tetap jodohnya di yang pertama itu ya? 8 itu dalam 5 hari, 6 hari. Oh iya? Aku interview sama dia. Yeah. Wow, berarti emang sebenarnya profil dari Kak Tasya sendiri bagus ya. Ibaratnya tuh kayak permata di dalam di bawah meja gitu sebenarnya. Jadi tinggal dimunculin aja. Iya, gitu jadi harus diasah guys supaya kelihatan kinclong-kinclongnya kan. Iya, benar. Oke, aku tadi menarik nih. Kak Tasya merasa meskipun udah belajar secara otodidak bahasa Jerman sampai bab 6 ya tadi ya? Iya, bab 6. Terus tadi masih kayak merasa mes sama pembelajaran 1 hari 1 bab. Iya, betul. Emang gimana kalau pengalaman dari Kak Tasya belajar di IJ? Aku sebenarnya pas belajar otodidak susah sih menurut aku, tapi mungkin karena aku tipe belajar yang harus ngedengarkan dan diajarin. Pas di IJ tuh aku merasa mudah kebetulan, kayak apa yang diajarin tuh aku benar-benar masuk. Tapi ya itu dari berusaha diri juga sendiri untuk bisa. Jadi setiap ulangan itu, setiap tes gitu, aku berusaha nilai aku tuh nggak keluar dari 70. Ya, jadi setiap bab itu harus 8, 7 naik ke atas 8. Keren. Padahal kalau aku lihat di mes ya, kan Kak Tasya ini tinggal di mes ya, kayak nggak pernah belajar gitu. Tapi bisa ya? Iya. Mungkin nggak kakak lihat aja kali. Iya, pas nggak lihat ya. Iya, kami ini sibuk guys. Ketemunya pas lagi makan. Pas makan, mau ke depan-depan kan kami ya. Lagi hahaha sama teman-teman, lagi nongkrong. Lagi nonton film, nyanyi. Pasnya dilihatin doang. Ya gimana sih Kak kalau Kakak ngelihat suasana di mes? Aku bener-bener sekarang rindu sih sama mes. Cuma emang awal kan semua terasa berat kan, karena kita mengenal orang baru. Iya. Tapi setelah lama-lama itu kayak jadi kehidupan aku gitu kan. Kayak pergi pagi les, pulang ini, terus ke kantin, ke mes, bercanda, makan sama masak. Itu benar-benar. Sebenarnya mes itu adalah hal yang benar-benar ini sih menurut aku. Kayak banyak menyimpan memori. Kayak tempat yang diam ngelihat perjuangan aku. Gitu ya? Iya. Apa momen yang paling berkesan? Momen paling diingat di mana itu? Di mes. Di mes. Yang paling diingat di mes itu yang depan musola. Itu aku di situ sering belajar di atas meja jam 5 subuh. Oh iya. Iya. Itu aja sih. Sama sering makan rembulan di atas itu. Di panggung itu ya. Kak Tasya masuk paling telat, tapi udah keluar duluan. Cepet banget, saking cepetnya ikut program IJ ini. Ya ampun, belajarnya aja kurang dari sebulan gak sih Kak? Iya, kurang dari sebulan, dan itu kita udah jadi ibaratnya tuh kita udah didaftarin ujian tapi belum belajar. Jadi ya lu nggak nggak mau lu harus selesai kan, harus lulus. Jadi ya thanks buat IJ atas rundown-nya yang rundown-nya yang sangat sesuai nggak? Sesuai sih. Sesuai ya. Kan rundown IJ sesuai banget gak?
karena aku udah berapa ya, kurang 4 bulan kan langsung 4 pergi. Jadi yang mau ke Jerman cepat. Kemarin keberangkatannya Kak Pio ya, Kak Pio dan Kak Ripka itu 5 bulan kurang. Oh Dan aku iya. sangat emes kita kayak wah, 5 bulan aja nggak nyampe gitu. Ternyata ini ada lagi 4 bulan. Oke, satu kata pengalaman Kak Tasya belajar dan hidup di EJ. Apa ya, lebih kayak yang paling terpenting itu percaya sama Tuhan, dan yang kedua percaya sama diri sendiri. Karena kalau kita satu tim sama Tuhan ya nggak ada yang bisa ngelawan, nggak sih? Kalau satu tujuan, Satu tim. satu tim. Ada nggak sih yang mau Kak Tasya sampaikan buat diri sendiri sebelum berangkat nih? Apa ya, hal yang kamu takutin kemarin bisa kok. Apa yang kamu nangisin kemarin-kemarin, kamu udah di bandara sekarang. Mau ke Jerman, jadi ya semua bakal baik-baik. Boleh tahu nggak apa sih yang bikin Kak Tasya nangis kemarin-kemarin? Nangisnya itu karena mungkin kayak kita battle-nya sama diri sendiri kan. Karena battle sama diri sendiri dan banyak hal-hal yang di luar kendali kita terjadi, ya kita cuma bisa ngendalin diri sendiri kan. Jadi mau nggak mau ya nangis aja. Contohnya apa? Contohnya itu waktu nggak paham materi, nggak sih? Nggak paham materi itu benar-benar kayak besok ujian, dan kayak teman-teman aku tuh udah kayak jauh dibandingkan aku yang lain. Tapi kayak ya udah ya, kamu harus bisa, kamu harus nge-pressure kayak kamu kesini tuh ada orang yang kamu perjuangin gitu, ada nama orang tua, kakak kamu yang ngebiayain kamu sampai sekarang. Jadi kayak kalau kamu nggak berhasil ya ngapain mereka percaya dari awal sama kamu. Terus itu benar-benar bikin aku sedih kadang. Jadi waktu itu nyelesainnya gimana? Aku nyelesainnya ya tetap belajar. Aku bangun tetap, karena aku tipe yang kalau nggak selesai nggak mau. Jadi kayak tetap ini, dan aku kayak ngebuka pendapat sama yang lain tentang ini gimana ya, nanya-nanya gitu. Dan kebetulan kelas aku benar-benar kelas terbuka, kita saling ngajarin satu sama lain, kita nggak pernah mau lihat orang lain down, karena kita benar-benar berjuang dari nol sama-sama. So ya kita benar-benar Sampaiin dong pesan buat teman-temannya, gurunya yang oh iya, teman-teman aku dari batch aku nunggu kalian di Jerman. Dan untuk Rizky itu terima kasih banyak. Rizky itu banyak aku repotin karena aku nanya mulu sama dia, tapi dia baik banget. So aku tunggu di Jerman ya. Awas ya. Yang batch Kak Tasya tuh siapa lagi sih yang udah berangkat? Baru kayu Ninta yang kemarin. Oh, berarti Kak Tasya yang kedua ya? Iya, aku yang second choice. Wih, luar biasa sih. Gimana sih kalau Kak Tasya nanggepin perjalanan Kak Tasya sekarang? Kayak apa ya? Kayak batu sih, Kak. Kayak batunya itu kayak batu itu kayak semakin ngelinding semakin ini kan, semakin tajam. Jadi apa yang kayak yang tadi masalah-masalah aku sebutin itu sampai sekarang itu membuat aku dewasa, belajar ya. Kayak tadi permata yang dibilang kan, itu semakin banyak diasah semakin kinclong. Betul. Semakin bersinar ya. Yep, betul sekali guys. Oke, ini kan kebetulan nggak ada keluarga ya yang nggak ada keluarga yang nganterin. bisa antar sampai benar-benar mau ke bandara gitu ya. Kemarin meninggalkan pesan apa sih buat mereka? Boleh disampaikan lagi nggak di sini? Ke keluarga aku. Apa ya, untuk orang tua aku dan keluarga aku kayak pengen berterima kasih aja udah percaya buat aku selama ini, udah nge-support banyak. Kayak banyak hal yang terjadi di antara kita, tapi kita bisa ngelewatinnya. Jadi kayak ini benar-benar apa ya, kayak ngelepasin anak kecil untuk jalan sendiri. Karena kalau kita pegang terus kita pasti tetap jatuh kan, tapi akhirnya bisa kok. Jadi terima kasih banyak buat keluarga aku dan semua orang yang ngedukung, bahkan dari yang pertama sih buat tuan aku ya, dan kedua keluarga, ketiga teman-teman aku, bahkan tim IJ. Kalau nggak ada mereka juga aku nggak bisa sampai saat ini sih. Ada nggak sih dengar statement pendapat dari anggota keluarga yang lain yang mungkin iya. sayang sama keluarga tapi kok malah pergi jauh? Iya,
Banyak sih, karena kayak aku paling kecil kan, dan keluarga aku banyak ekspektasinya. Aku kayak, ya udah kamu nemenin orang tua dan lain-lain. Tapi itu kayak nggak ngebuat apa ya? Kalau dari pandangan orang tua aku sendiri, kehidupan dewasa itu dimana kamu bisa mandiri. Dan kita pasti sendiri di kehidupan ini. Jadi kalau kamu nggak bisa sendiri dari awal gitu, ya kalau akhirnya gimana? Nggak mungkin kan setiap hari ada orang yang ngebantuin. Jadi orang tua benar-benar dukung aja ya. Iya. Tutup telinga buat Iya, betul betul. yang seperti itu ya. Karena emang pergi ke Jerman pun bukan bermaksud untuk meninggalkan Iya, Anda ya. betul. Malah aku kayak benar-benar aku kesini gara-gara cuma ngebanggain orang tua aku aja. Aku nggak terlalu mikirin hidup aku gimana ke sana atau bagaimana. Cuma kayak selagi orang tua aku bisa bangga, aku pasti ngelakuin. Kak Tasya, pesan apa sih yang mau Kak Tasya sampaikan buat kawan-kawannya Ije di luar sana yang sama nasibnya kayak Kak Tasya, Iya, punya mimpi yang sama, betul. tantangannya juga pasti masing-masing Iya. ada ya. Apa yang mau disampaikan dari Kak Tasya? Yang pertama itu aku tahu kalian masih muda dan punya banyak pilihan sebenarnya. Cuma yang paling tahu pilihan itu sendiri adalah kamu kan, kayak diri sendiri. Kita bukan orang lain yang ngejalanin, tapi diri kita. Jadi apapun yang kesulitan yang kamu pikir sekarang itu bakal jadi pembelajaran yang ngebentuk sebuah pengalaman, dan pengalaman itu yang akan dijual di dalam rencana kalian. Oke, coba sebutin kalau dari Kak Tasya 3 alasan kenapa kawannya Ije juga harus gabung di Ije juga. Oke. Yang paling pertama itu ya Ije trusted 100%. Yang kedua, kamu itu bakal dihandle dan kamu nggak bakal merasa sendiri kerjanya. Yang ketiga, ya Ije aja yang bisa dipercaya. Iya, guys. Sempat riset agensi lain juga, Kak Tasya? Aku ya sempat gitu. banyak agensi aku yang research, karena aku kayak nggak mau langsung tanya orang tua aku kan, bilang ini agensi ini. Mending aku tanya yang udah pasti aja. Dari semua itu aku emang ya udah ya Ije aja. Aku sampai ngelihat IG yang khusus tim-timnya Ije. Iya. Punya IG khusus kan, dan ke bawah-bawah semua reel-reelnya aku lihatin kata-kata pesan-pesan dari Harayung dan lain-lain. Enggak juga sih, tapi ya dilihat aja dan diambil yang baiknya. Iya, kita punya Instagram tim ya. Ya tim kalau kita bilang mah. Iya, tim. Ya tim. Ya tim. Ije tim. Iya. Aku juga nggak tahu, makanya aku bilang ya Ije tim supaya nggak mengakibatkan. Ya, itu bisa jadi tips juga ya buat kawan-kawannya Ije yang sebenarnya nggak perlu ragu lagi. Betul. Karena informasinya udah bisa kalian dapatkan dengan sangat mudah, betul Iya, ya? betul. Dan bahkan karena kenapa aku percaya banget karena hal satu ini. Ije punya ini kan betul-betul tanda keaslian nggak sih? Oh iya, legalitas itu yang paling terpenting sebenarnya. Iya, jadi dan segala macam bentuk perjanjian, omongan itu tertulis, benar ya? Benar kok. Kalau nggak percaya udah buktiin aja kali ya. Buktiin aja kali ya. Jadi mungkin sampai di sini ya interview kita sama Kak Tasya Toga. Dan Kak Minje dan Kak Aurel juga di sini sebagai desainernya. Oke, jadi ini dia batas akhir pengantaran tim YIJ buat para peserta. Di dalam itu udah ada security check di mana hanya yang punya tiket yang boleh masuk, dan Kak Tasya tadi ya seperti yang udah kita lihat dia udah masuk ke dalam. Semoga semuanya lancar ya. Bagasinya yang diperiksa juga aman-aman aja sampai di Jerman dengan selamat. Aku akan sangat menantikan kabar Kak Tasya Tomba selanjutnya. Buat kalian, yuk buruan nyusul Kak Tasya sekarang.